adik-adik semua, apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ketemu lagi di minggu ini di ibadah tanggal 17 Oktober 2021 bersama Kak Mawar dan ada juga Kak Mariani. Nah, adik-adik semua, kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Shalom, anak-anak kami terkasih, anak-anak sekolah minggu, pasti dalam keadaan semangat dan sukacita. Hari ini kita akan memuji Tuhan. Mari kita siapkan hati pikiran kita semuanya. Sekarang kita mau puji Tuhan, kita bernyanyi. Baiklah adik-adik semua, kita mau puji Tuhan, kita bernyanyi Marta Tahuak Manuki dilanjut dengan Matahari Bersinar Terang. Kita berdoa dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Mari kita bernyanyi. Kita kembali puji Tuhan, kita bernyanyi, baca kitab suci. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan mengingat kembali hukum Taurat yang ketiga. Nah, ini yang yakin dan percaya, semua pada tahu ya. Sama-sama kita mengucapkan titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Tuhan Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuk, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Sekarang kita bersatu di dalam doa. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Mari adik kita kembali memuji Tuhan, ikut dikau saja Tuhan.
terkasih, kita akan meminta ampun kepada Tuhan. Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita berdoa masing-masing, minta ampun kepada Tuhan. Mari kita berdoa atau saat teduh. Sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Mari kita kembali bernyanyi. Masih tetap semangat ya adik-adik semua. Kita mau kembali memuji Tuhan dengan bernyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Hari ini, di minggu ini kita akan membaca bersama-sama ayat bulanan ya. Ini udah berarti udah yang ketiga kalinya ya. Dari mana? Iya, dari Filipi pasal 1 ayat 6 ya. Untuk anak-anak kami yang sudah bisa membaca atau mengingat, mari kita sama-sama ya mengucapkannya. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan, kita berdoa. Sama-sama kita mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Mari kita bernyanyi. Baiklah adik-adik semua, kita bernyanyi kembali ya. Boleh sambil berdiri, kita nyanyi berkumandang suara dari seberang. Marilah kita mau mengaku iman kita, silakan sikapnya berdiri dan lipat tangan. Mari kita bersama-sama mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang kembali kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Anak-anak terkasih, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik. Tuhan, pada saat ini kami bersyukur untuk hari baru, untuk nafas kehidupan, untuk semangat. Dan kami boleh Tuhan bernyanyi dan sebentar juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau membantu kami semua Tuhan, terlebih anak-anak-Mu di rumah masing-masing bersama dengan orang tua. Biarlah sapaan firman Tuhan menjadi semangat baru, pedoman baru di dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Nah, hanya 2 ayat ya. Untuk anak-anak kami yang sudah bisa baca atau yang belum baca boleh dibantu dengan mama bapak kita ya. Kita sama-sama membaca firman Tuhan, anak-anak kami di rumah masing-masing, Inang di sini. Sudah dapat? Lukas pasal 11 ayat 27 sampai 28. Beginilah firman Tuhan. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya." Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Anak-anak kami yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa di sini kalau dia bangun tidur berdoa? Kayaknya Nang lihat ini rata-rata semua berdoa. Oke. Siapa di sini selain hari Minggu dia mendengar firman Tuhan atau dia baca Alkitab? Ada? Wah, kayaknya Nang lihat juga ada di sini ya. Nah, sekarang Inang juga mau bertanya. Biasanya kalian lebih melihat banyak ya, yang mana nih? Atau lebih banyak membaca apa ya? Membaca atau melihat HP atau membaca Alkitab? Yang mana? Oh, mungkin jawabannya adalah HP. Kalau nonton HP, misalnya ada video-video gitu ya, sama TV lebih banyak mana? Oh, kayaknya Inang mendengar suara-suara tetap HP ya. Sebetulnya tidak salah ya, boleh nonton, boleh main HP, tapi yang tidak boleh adalah terlalu lama. Nah, hari ini firman Tuhan mau mengingatkan orang-orang yang dikatakan berbahagia, sukacita, mungkin ada di sini anak-anak ya. Kalau dia nonton baru dia senang. Bahkan ada kalau dia diambil HP-nya nangis. Siapa di sini kalau lagi nonton HP atau lagi main game diambil nangis? Mungkin ada yang nangis kayak gitu ya. Lalu pas dikasih HP baru dia senang kembali. Nah, hari ini di dalam firman Tuhan kita diingatkan kalau mau berbahagia, kalau mau bertumbuh harus dengan membaca firman Tuhan, mendengarkan dan juga melakukan perintah Tuhan. Di minggu ini Inang gak sendiri ya, Inang punya temen ya. Boleh bantu manggil ya, namanya Ucok. Yuk kita panggil Ucok yuk. Ucok. Waduh, kayaknya kurang kencang ini ya. Sini ada teman-teman Inang ini ya. Tunggu Inang bantu ya. Bantu dulu kita memanggil Ucok. Ya kita panggil ya. 1, 2, 3 ya. Ucok. Gak kedengeran ya. Di sini teman-teman Inang tuh banyak ya. Udah di sini si Ucoknya. Oke ya.
Halo Ucok. Aduh dia agak pemalu ya. Halo Ucok. Halo Inang. Di sini ya. Iya, ini Ucok ya. Ucok di sini perkenalkan diri dulu dong ya. Oke. Ya di sini bagus. Yes. Halo. Perkenalkan nama saya Ucok Baba. Saya kelas 1. Udah itu aja Inang. Oke, ya Ucok hari ini sama Inang nih. Biasanya rajin nggak sekolah minggu Ucok? Oh kalau aku rajin Inang. Waduh mantap sekali. Terus kalau kamu, apalagi ini lagi COVID ya. Kalau kamu ibadah di rumah ngikutin nggak dari awal sampai akhir? Enggak Inang, kadang aku ngantuk. Kok kadang ngantuk? Terus apa lagi biasanya? Ada satu lagi, apa itu? Aku biasanya jadi main HP. Waduh, gimana ini Ucok Baba ini? Ada nggak kayak gini nih sama si Ucok nih? Lagi ibadah tapi dia ngantuk. Ya, boleh nggak gitu Ucok? Nggak boleh lah Nang. Oh iya. Terus kamu rajin berdoa nggak? Oh rajin kali. Saking rajinnya aku kalau mau tidur berdoa jadi lupa bilang amin. Loh saking rajinnya ya katanya mau tidur dia lupa bilang amin. Artinya adalah kamu ketiduran ya Ucok. Nah selanjutnya Ucok rajin baca Alkitab nggak? Tergantung Inang. Oh tergantung apa tuh? Tergantung kalau mau Natalan aku baru baca Alkitab. Waduh. Nah hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita ya Ucok harus rajin baca Alkitab. Kamu tahu lagu ini enggak? Lagu yang sebelum nanti kita ada lagu ya Inang mau tanya. Ada lagu gini. Ku buka Alkitab lalu tahu kan? Aku tahu Inang. Ku buka Alkitab lalu ku tidur. Srek. Aku langsung diomelin. Waduh itu salah ya. Harusnya ku buka Alkitab lalu ku baca. Nah itu tuh kamu tahu. Oh ya oke. Sekarang kita mau nyanyi yang benar nih ya Ucok ya. Kita ajak teman-teman yuk yang ada di rumah. Supaya tambah semangat membaca firman Tuhan. Karena kita akan tetap menjadi bertumbuh di dalam Tuhan. Ya kan? Ya seperti ada firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Terang bagi jalanku. Oke pintar. Kita akan mau nyanyi ya. Adik-adik juga semua bernyanyi ya. Lagunya kita adalah. Boleh disebutkan Cok apa lagu kita? Lagu kita apa Abang? Abang. Ada situ ada Abang ya. Makanya dia panggil Abang. Lagu kita apa Bang? Baca kitab suci. Iya baca kitab suci. Ya oke ya. Kita baca kitab suci. Boleh berdiri kita bernyanyi ya. Anak-anak kami sama seperti Ucok ya. Ucok juga nyanyi oke ya. Oke 1, 2, 3 ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yeay. Wah luar biasa. Mantap sekali ya. Jadi kita harus baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh di dalam Tuhan. Ya Ucok? Ya Inang, siap. Mulai sekarang aku akan baca kitab suci, doa tiap hari. Amin. Oh iya. Oke.
Nah, oleh karena itu kita dadah dulu ya Ucok ya. Nanti sampai ketemu lagi ya Ucok ya. Dadah dulu. Dadah semua kawan-kawan. Sampai jumpa lagi sama Ucok Baba. Dadah. Bye-bye. Oke. Dadah Ucok. Sekarang kita akan mengakhiri firman Tuhan ya. Mari kita sekarang mau menjadi anak-anak pelaku firman Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan yang baik untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Hari ini Tuhan Engkau mengingatkan kami di dalam firman-Mu agar kami boleh selalu semangat mencari kebenaran firman Tuhan, membaca firman Tuhan lebih rajin lagi, dan kami boleh mendengar serta menjadi pelaku firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami juga berdoa untuk semua anak-anak kami, Engkau berikan kesehatan, kebijaksanaan, dan selalu Tuhan takut akan Engkau. Biarlah Tuhan pada saat ini untuk semua anak-anak kami di dalam pertumbuhan mereka penuh dengan rasa sukacita dan damai sejahtera daripada Engkau. Walaupun masih masa pandemi, walaupun kami tidak bertatap muka langsung, tidak mengurangi semangat kami memuji, memuliakan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini untuk semua orang tua kami. Engkaulah yang memberikan kesehatan panjang umur. Berkati Tuhan setiap pekerjaan orang tua kami, agar terus Tuhan semangat membimbing, membina anak-anak sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu juga Tuhan, boleh orang tua kami memenuhi segala keperluan untuk anak-anak yang Engkau anugerahkan. Terima kasih Tuhan yang baik, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, terpujilah Engkau selalu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kembali kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Baiklah adik semua, kita kembali memuji Tuhan. Kita bernyanyi Gok Lasni Roha Doau di Ngolukon sambil mengumpulkan persembahan. Persembahannya boleh di scan barcode di bawah ini ya, atau diserahkan ke Parhalado sesuai dengan rayonnya masing-masing. Kita mau menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Anak-anak kami lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajahnya dan dikasihkannyalah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Salam sehat, tetap semangat untuk anak-anak kami dan juga orang tua terkasih. Dadah, sampai jumpa kembali. Baiklah adik-adik semua, kita sudah selesai beribadah minggu ini, tapi belum berakhir ya. Kita mau ucapkan kakak-kakaknya, abang sekolah minggu mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik kita yang berulang tahun dari tanggal 11 Oktober sampai dengan hari ini 17 Oktober. Tuhan Yesus memberkatimu sebagai kado terindah dari kakak dan abang GSM-nya. Kita bernyanyi selamat ulang tahun. Baiklah adik-adik semua, kita sudah selesai ibadah hari ini. Sebelum kakak membacakan tugas atau kreativitas kelas, kakak mau kasih pengumuman dulu untuk semuanya dari kelas Batita, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Gereja kita akan mengadakan acara dalam rangka tahun pemberdayaan dan adik-adik sekolah minggu diajak untuk berpartisipasi dalam beberapa lomba. Nah, kakak bacakan lomba-lombanya ya, didengarkan baik-baik. Lombanya sendiri boleh didaftarkan ke kakak atau abang GSM di grup masing-masing. Pendaftaran sudah boleh dimulai ya, dan kakak membacakan dari umur, ini sesuai dengan umur ya. Dari umur kelas Batita dari umur 2 sampai 5 tahun, lomba menyanyi dengan gerakan bersama orang tua dengan judul Tangaku Namet Met Hulehonma. Ya. Dan untuk kelas Pratama umur 6 sampai 8 tahun yaitu lomba mewarnai Yesus Juru Selamatku menggunakan pensil warna. Nanti untuk gambarnya kakak dan abang akan kirimkan di grup kelas masing-masing. Dan untuk kelas Madya umur 9 sampai 11 tahun, lomba menceritakan kisah tokoh Alkitab dengan menarik maksimal 8 menit. Dan kelas Tunas
umur 12 sampai 14 tahun, lomba menceritakan tokoh Alkitab memakai bahasa Batak maksimal 8 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di grup masing-masing ya. Dan semua anak-anak boleh ikut berpartisipasi dalam lomba tersebut. Dan lombanya akan dikirim pada tanggal 29 Oktober 2021 dan tanggal 31 Oktober 2021 akan ditayangkan di channel YouTube gereja kita. Oke, semangat. Dan kakak akan bacakan untuk kreativitas atau tugas dari masing-masing kelas. Untuk kelas Batita yaitu gerak dan lagu medley, lagu Kubuka Alkitab lalu kubaca. Tadi kakak-kakaknya menyanyikan lagu itu ya. Atau baca kitab suci. Boleh dipilih salah satu. Dan kelas Matius menuliskan 3 hal. Orang tua bahagia melihat anaknya ketika apa. Demikian juga anak bahagia melihat orang tua ketika apa. Dan Tuhan bahagia melihat kita ketika apa. Karena kebahagiaan Tuhan yang lebih terutama. Dan boleh dihias sesuai dengan kreatif anak-anak sekolah minggu, anak-anak kelas Matius. Dan sebagai ayat pendukung boleh dipilih 2 dari yang kakak sampaikan ini. Yang pertama hukum Taurat yang kelima. Yang kedua Matius 6 ayat 33. Dan yang ketiga Mazmur 119 ayat 105. Boleh dipilih 2 dari ayat pendukung yang tadi. Untuk kelas Markus, menghafalkan ayat favorit anak sekolah minggu dan membuat tabel yang terdiri dari 3 kolom yang diisi oleh anak sekolah minggu. Tabelnya itu kolom pertama perintah Tuhan apa saja, kolom kedua kebaikan. Jadi apa kebaikannya, mengapa aku atau anak sekolah minggu perlu melakukannya. Dan kolom yang ketiga adalah keburukan. Apa akibatnya jika aku tidak melakukannya? Kalau kurang jelas boleh ditanyakan ke abang kelasnya. Untuk kelas Lukas, video menghafal ayat emas. Pilih salah satu di antara ini ya. Matius 6 ayat 33, Mazmur 119 ayat 105, Yohanes 14 ayat 6, Lukas 11 ayat 28. Pilih salah satu dari antara ayat-ayat tersebut. Dan kelas Yohanes tugasnya adalah merangkum video ibadah sekolah minggu ini dan merefleksikan firman Tuhan itu seperti apa dalam hidup anak-anak sekolah minggu. Tetap semangat untuk mengerjakan PR-nya, dan kami kakak abang guru sekolah minggu sangat berterima kasih untuk adik-adik yang selalu setia mengerjakan tugasnya. Tetap semangat ya, dan jangan lupa berikut akan tayangkan anak-anak yang mengerjakan kreativitas minggu lalu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, in my heart. Thank you, buddy. Deep down, deep down. Thank you, buddy. Deep down, deep down. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Deep down, deep down in my heart. Deep down, deep. 3. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Let's talk about Berbeda bukan makan hot. deep down in my heart. Let's talk about
kuat sayang. Tuhan. Terus. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senang dan girangan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, Tuhan Allah di tengah kita gede, gede. Dia senang dan girangan dengan sukacita. Shalom Kakak Devi, saya Pridolin Mutiara Tagawa. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seperti contoh saya berangkat bersama Papa dan Mama juga Abang ke gereja untuk mengikuti ibadah gereja. Setiap pagi saya bantu orang tua mencuci piring dan saya belajar sungguh-sungguh di sekolah. Terima kasih Kakak Devi. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sikap terpujiku di rumah adalah membantu Mama membersihkan rumah. Sikap terpujiku di sekolah adalah mengikuti pelajaran dengan baik dan rukun sesama teman di kelas. Sikapku terpuji di sekolah minggu adalah mengikuti ibadah dengan baik dan tidak membuat gaduh. Salam Kak, aku mau menceritakan perilaku terpuji di rumah. Aku sering membereskan tempat tidur, buku, dan pakaian, dan sering membaca firman Tuhan dan taat kepada orang tua. Perilaku terpuji di sekolah. Aku tidak terlambat ke sekolah dan sering mendengarkan guru sedang menjelaskan. Perilaku terpuji di gereja. Aku mendengar kakak menjelaskan dan menyanyikan lagu-lagu di gereja. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih. Shalom, nama saya Evan Silait. Saya mau menyebutkan perbuatan terpuji di sekolah. Belajar bersungguh-sungguh, baru tidak memilih teman, baru perbuatan terpuji di rumah, menjaga adik-adik, baru belajar sungguh-sungguh di rumah. Perbuatan di gereja, mendengar firman Tuhan dan mengerjakan tugas sekolah minggu. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kau perbuat,
Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Perilaku terpuji aku di rumah adalah membantu mama membersihkan rumah dan rukun kepada kakak. Perilaku terpuji aku di sekolah adalah menghormati dan sopan kepada guru. Perilaku terpuji aku di gereja adalah tidak berisik pada saat ibadah. Amsal 18 ayat 15. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Amsal 18 ayat 15. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Amsal 18 ayat 15. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Amsal 18 ayat 15. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Terima kasih. Amsal 18 ayat 15. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Terima kasih.